Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita semua pada pagi hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan ini untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari pada pagi hari ini kita mulai, kita angkat satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Lukas 18 ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengarkan, bahkan yang mau menyimpan di dalam hati dan mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sebelum ibadah kita lanjutkan, puji-pujian kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita masuk dalam doa, ucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Engkau Bapa yang menciptakan kami sebagai manusia, ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pimpinan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup dan kesempatan kami untuk datang ke rumah Tuhan ini beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan puji-pujian kami, terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan, yang seringkali kami melupakan Engkau, yang seringkali kami meninggalkan Engkau ya Tuhan, yang seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Tuhan ampuni kami dan layakkanlah kami untuk melayani-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena pelayanan kami ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga kami mohon kepada ya Bapa, Engkau hadir di setiap hati kami, di setiap pikiran kami. Engkau hadir di setiap ruangan ini ya Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Ini semua hanya di dalam kuasa Tuhan, sehingga kami pulang nanti tidak kami seperti datang. Kami pulang boleh membawa berkat-berkat Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan jam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya nanti hanya di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Mari kita memuji Tuhan lagi ke tempat yang terpilih.
tanggapan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 113 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjorok ke dalam. Kita mulai setelah saya membacakan judul berikutnya. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasukkan Sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, Yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, Dan mengangkat seorang yang miskin dari lumpur. untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin. Dipersilakan di rumah. Mari kita memuji Tuhan lagi. Sakjenge mimpi tak syukuri. Cari berkahi
kita bersama-sama membagi bagaimana kami membangun keluarga yang dibenarkan atau berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari tolong kami sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan tentunya kami boleh dapat melakukannya dalam hidup keluarga kami dan di dalam hidup bermasyarakat di mana kami Tuhan tempatkan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, kiranya anak-anak juga boleh bersama-sama dapat beribadah dengan orang tuanya. Nah, oleh karena itu handphonenya disimpan dulu, kita dengar firman Tuhan ya. Baik, buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Injil Lukas pasal 9 pasal 18 ayat 9 sampai 14. Keke mana Keke? Ya, mari Feli, Amel dan juga Keke. Mas Kavi nggak ada ya? Sini silakan baca Alkitab di depan, berdiri berurutan. Oke. Silakan Mbak Feli, Mbak Amel, Mbak Keke. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya, Kensi juga. Karen juga. Ya, mulai dari Mbak Keke. Tapi geser dulu ke kiri. Geser ke kiri ya, terus. Silakan. Satu orang satu ayat ya. Habis Mbak Keke terus kasih ke Mbak Feli. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan orang penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 10% dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani memandang ke langit, melainkan ia memuji diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Silakan Ibu, terima kasih.
Ya, demikian jauh membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Tidak ada satu orang pun, kita tidak bicara keluarga, satu orang pun yang berkenan di hadapan Allah. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah jika tidak dianugerahkan, diperkenankan, dibenarkan, supaya kita boleh berkenan dan dibenarkan oleh Allah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang telah dibacakan oleh anak-anak. Bahkan di dalam Mazmur 113 juga menyinggung Tuhan merendahkan orang yang sombong, atau Tuhan meninggikan orang yang rendah. Di dalam ayat 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Jadi ada pemungut cukai dan orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu memperhadapkan dua contoh, ya. Jadi dua contoh, satu orang Farisi yang kita ketahui adalah mereka orang-orang yang taat akan hukum Allah atau hukum Taurat. Satu lagi orang pemungut cukai, seorang pemungut cukai yang kita tahu bagaimana kehidupan mereka tidak dihormati dan dihargai oleh karena apa? Pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau kita melihat di ayat sebelumnya itu juga ada berbicara tentang seorang janda, umpama tentang hakim yang tak benar, yang didatangi oleh seorang janda yang meminta untuk dibela haknya. Datang terus, akhirnya hakim tersebut boleh membenarkan atau menolong janda tersebut. Tapi jelas di sini kedua dari perumpamaan yang kita baca, keduanya sama-sama menyinggung tentang dosa. Tadi saya katakan tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa, tidak ada satu manusia pun yang benar selain oleh karena dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua contoh dari perumpamaan ini selain mewakili orang yang berdosa, juga di dalam kehidupan kelompok orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang dalam kasta itu sangat direndahkan. Jadi marginal dalam budaya yang itu, mereka tidak dianggap. Pemungut cukai orang berdosa, janda itu adalah seorang yang miskin dan tidak mampu untuk dapat tetap mencukupkan kebutuhan hidupnya. Jadi kita bisa melihat ada dua hal dan sama-sama menyampaikan tentang dosa. Nah, kalau kita bicara tadi pribadi saja kita sudah berdosa, tentu di dalam keluarga juga kita adalah keluarga atau orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Selain ada kesamaan dalam perumpamaan ini juga menjelaskan bagian sebelumnya mengapa janda dari ayat 1 sampai 8 itu dibenarkan oleh Allah, atau iman seperti apa yang dimilikinya di hadapan Allah. Jawabannya ada di ayat yang kita baca dari ayat 9 sampai dengan ayat 14, yaitu iman yang sejati yang bersandar pada kemurahan Allah. Jadi kembali saya ingatkan lagi bahwa iman kita pun juga adalah pemberian Allah. Allah yang memberikan kemurahan sehingga Bapak, Ibu dan saya dapat beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam keluarga kita juga bahwa keluarga dapat beriman kepada Allah, itu semua juga adalah anugerah dari Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang itu berasal dari diri manusia. Sehingga iman seperti inilah iman yang punya standar yang total bersandar pada Allah lah, yang ketika anak manusia itu datang, dalam ayat 8b dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka
Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai kepala keluarga, ada demo terlalu banyak di depan saya. Kita sebagai kepala keluarga ini mau bilang tidak mau bertanggung jawab, tidak bisa. Kepala keluarga punya tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Untuk bisa membawa istri, anak-anak, cucu, kalau ada mantu supaya semakin dekat dan juga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan perkara yang ringan, tetapi sebuah perkara yang berat di dalam pergumulan setiap kepala keluarga. Nah, kebalikan dari bersandar atau bersandar total kepada Tuhan adalah keangkuhan atau kesombongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengandalkan diri dan menganggap kebaikan diri sebagai alasan untuk memperoleh posisi tawar-menawar kepada Tuhan seperti orang Farisi tersebut yang di hadapan Allah dia coba menyampaikan aku ini melakukan hukum Taurat dengan benar. Seluruhnya sudah kulakukan, tidak ada yang kuabaikan. Bahkan berpuasa juga sudah aku lakukan. Jadi lawan dari kerendahan hati atau lawan dari mereka yang bersandar kepada Tuhan adalah keangkuhan dan kesombongan. Bahkan oleh karena kesombongan itu lalu dia bisa mencoba untuk tawar-menawar kepada Tuhan. Jadi pilihan di sini ada dua, mau bersandar secara total kepada Tuhan atau kita didapati menyombongkan diri atau orang sering bilang sombong rohani. Jadi kalau kita bersandar total pada Allah, pasti kita menjadi pribadi keluarga yang rendah hati. Tapi kalau kita menyombongkan diri kita di hadapan Allah, ingat di Mazmur tadi, dia dapat merendahkan kita. Artinya ketika kita menyombongkan diri baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah, pasti lawannya adalah kita tidak menghormati Allah yang kita sembah. Tentu kita tidak mau ya bahwa kita menjadi lawannya Allah. Justru kita mau menjadi sahabat Allah, kita mau menjadi rekan Allah selama kita ada di dunia dan diberikan diizinkan untuk kita hidup. Kita terus boleh menceritakan tentang kasih Tuhan melalui kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari kita melihat dari analisa teks di sini dari ayat 9 sampai ayat 12 berbicara tentang sombong rohani. Orang Farisi yang berdoa itu dia mau menampilkan, mau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mampu, orang yang telah melakukan semua hukum Taurat. Di dalam buku yang saya baca 7 kebajikan yang mematikan ini diambil contoh kisah ini. Dikatakan bahwa itu adalah iman pemula. Iman pemula yang dimana dia akan mempertontonkan imannya. Bapak Ibu punya ayam di rumah, yang punya ayam pasti tahu kalau ayam setelah dia bertelur, dia apa? Setelah bertelur dia berkotek dulu, ya kan? Setelah bertelur itu berkotek, ya kan? Baru satu berkotek dia. Berkotek ini gambaran orang yang baru menjadi Kristen, lalu kemudian menyombongkan diri. Ya? Di dalam buku itu dituliskan bahwa orang-orang tersebut seperti orang-orang yang pergi untuk melayani ke pedalaman-pedalaman. Lalu ditulis di bajunya, tim misi membawa Yesus Kristus sampai ke pedalaman. Nah itu dikatakan di dalam iman 7 kebajikan yang mematikan. Yang pertama adalah iman, dan iman tersebut bisa dapat membunuh orang-orang yang melihat tersebut. Atau seperti orang Farisi dia berdoa di pinggir jalan dengan
bersuara keras supaya dilihat. Atau juga salah satu contoh ketika kita berjumpa dengan orang lain, terus kamu di mana gerejanya? Aku gereja di Jambetan, contoh ya, ini contoh loh ya, contoh. Jadi oh nggak enak di sana, mending di GKK Woro. Ayo ke GKK Woro. Di situ imanmu nggak bertumbuh, nggak ada Roh Kudusnya. GKK itu lebih ada Roh Kudusnya. Bapak Ibu tahu kita ngomong kita jadi kita sudah membunuh iman saudara kita. Karena apa? Kita coba mau menyombongkan tempat di mana kita beribadah. Kita mau menyombongkan komunitas kita. Sih kita bilang kamu nggak bisa bertumbuh, nggak ada Roh Kudusnya di sana. Demikian juga kan, kalau Bapak Ibu dengar hamba Tuhan atau pengurus yang mengalami sakit, Bapak Ibu kurang beriman dia itu, tidak ada imannya, bisa sakit dia. Itu saja kita sudah sebenarnya merendahkan iman orang lain. Nah itu salah satu contoh bagaimana orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan lalu memandang rendah orang lain, memandang rendah iman orang lain, menghina iman orang lain. Tentu kita tidak mau ya menjadi keluarga yang kemudian melakukan hal tersebut. Kalau kita bilang dalam keluargaku lihat semua ini rajin beribadah, keluarga tidak ada. Itu sama saja kita sedang membunuh dan kita mematikan iman sesama kita atau keluarga yang lain. Selanjutnya, walaupun dari sininya mati ya Bapak Ibu, tapi saya akan terus menyampaikan. Jadi dalam kesombongan rohani itu ada dua yang kita bisa lihat apa yang dipertontonkan oleh orang Farisi. Yang pertama, dia mengandalkan kebenaran diri sendiri di ayat 9a, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah, jadi menganggap dirinya benar lalu merendahkan semua orang lain. Tentu terjemahan ini kurang tegas. Di sini dikatakan terjemahan ini kurang tegas karena kata dasar peito. Peito itu bisa berarti meyakinkan. Baca di Lukas 16 ayat 31. Mbak Catherine tolong baca. Lukas 16 ayat 31. Silakan. Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak berdasarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang. Ya, terima kasih. Diyakinkan. Jadi menganggap dirinya benar kurang tegas, tapi kalau dia pakai bahasa aslinya dengan kata dasar peito, dikatakan meyakinkan atau diyakinkan. Atau ada juga mengandalkan. Lukas 11 ayat 22. Minta tolong Pak Fika baca. Lukas 11 ayat 22. Lukas 11 ayat 22. Tetapi jika seorang yang berbuat daripadanya menyerang dan memalukannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Ya, diandalkannya. Jadi meyakinkan, diyakinkan atau mengandalkannya. Dari doa yang dipanjatkan oleh orang Farisi, terlihat bahwa dia bukan sekedar meyakini kebenarannya sendiri, melainkan memegahkan kebenarannya di hadapan Allah dan juga orang lain. Tidak cukup dia sombong di hadapan Allah, tapi dia juga merendahkan orang lain dan dia mau orang lain melihat bahwa dia ini adalah orang yang melakukan segala yang sudah diperintahkan. Jadi ini bukan sekedar menganggap dirinya benar, tetapi justru dia menyombongkan dirinya,
menyombongkan kebenaran yang sebenarnya dia peroleh juga dari Tuhan. Jadi menganggap kebenaran itu dia yang melakukan seorang diri. Bentuk kesombongan yang kedua tadi yang pertama. Yang kedua adalah memandang rendah orang lain. Di dalam ayatnya yang ke-9b juga, memandang rendah semua orang lain. Kata dasar yang dipakai ini adalah exoteneo atau memandang rendah. Mungkin tidak berbicara tentang anggapan ya, tentang anggapan saja, tetapi justru melainkan tetapi berbicara tentang tindakan verbal atau langsung disampaikan, langsung diucapkan, langsung dilakukan untuk memandang rendah sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak senang kita melakukan hal tersebut. Bahkan di Mazmur juga sudah menyampaikan bagaimana Tuhan tidak suka, bahkan bagaimana ada hukuman bagi mereka yang merendahkan orang lain serta menyombongkan dirinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata yang sama pada saat Herodes dan pasukan yang menista Yesus selama proses pengadilan di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-11. Minta tolong langsung dibaca maksudnya. Lukas 23 ayat 11. Lukas 23 ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan menolak dia. Dia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia ke batu. Ya, itu tindakan verbal. Tindakan yang bukan cuma sekedar dibicarakan, tetapi ada tindakan yang dilakukan secara fisik ya, baik oleh Herodes maupun kepala. Jadi arti yang sama kita temukan dalam doa orang Farisi di ayatnya yang ke-11 dan juga ayatnya yang ke-12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Yang menariknya di dalam ayat ini dikatakan dia menyampaikan, orang pemungut cukai juga menyampaikan itu dalam hati. Ayat 11 dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedalam hatinya kita itu Tuhan tahu. Apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita rancangkan. Jadi doa yang diungkapkan ini tidak bersuara, tetapi dalam hati. Dalam hati saja sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana jika itu diungkapkan? Ketika dia mengadakan tindakan verbal kepada orang pemungut cukai juga, itu disampaikan masih dalam keadaan itu di dalam hatinya. Jadi jangan sampai ya, ketika kita juga memandang rendah walaupun kita tidak berucap dengan tindakan verbal tadi, cuma di dalam hati saja kita sudah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari untuk menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu kita tidak boleh menyombongkan diri kita, sombong secara umum. Kita juga tidak boleh merendahkan orang lain atau menghina sesama kita. Bahkan dari hati kita sendiri pun itu tidak boleh, apalagi ketika kita harus berucap. Dan yang terakhir, bersandar pada kemurahan Allah. Ayat 13 dan ayat 14. Siapa yang bersandar pada kemurahan Allah? Jelas, pemungut cukai. Contoh yang kedua. Contoh yang pertama, tidak mengandalkan Tuhan, tapi justru menyombongkan diri sendiri.
orang lain atau si pemungut cukai. Dan yang kedua ini bersandar pada kemurahan Allah. Yang pertama bersandar pada kemurahan Allah, pemungut cukai ini mengakui sebagai orang berdosa dan memohon pengampunan dosa kepada Allah. Makanya di dalam setiap ibadah kita harus selalu ada doa pengampunan dosa supaya ibadah kita dilayakkan, dikuduskan. Juga demikian ketika kita membawa keluarga kita di dalam doa keluarga, misbah keluarga, doa pribadi, kita harus pertama-tama menyampaikan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan minta pengampunan. Supaya apa? Supaya tidak menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Supaya tidak menghalangi apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Dan di ayat 13, pemungut cukai itu berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tidak berani melihat menengadah ke langit dan memukul dirinya sendiri, menyampaikan bahwa dia adalah orang berdosa. Kasihanilah dan ampunilah dia. Kalau dalam perjanjian lama itu kan tugas imam ya. Jadi ketika ada orang berdosa atau keluarga yang berdosa, maka ayahnya akan pergi dan mengorbankan korban penghapus dosa. Ingat kisah Ayub ya? Saya selalu singgung beberapa kali. Ketika anak laki-laki dan perempuannya pesta pora di tempat rumah mereka masing-masing dan memanggil teman-temannya, Ayub lalu selesai pesta, Ayub lalu datang kepada Tuhan dan berkata, sekiranya anak-anakku melakukan dosa di hadapan Tuhan, ampunilah mereka. Lalu memberikan korban penghapus dosa. Dan saya katakan bahwa tugas imam, tugas ayah itu tidak mudah. Mereka harus menjadi perantara bagi keluarganya. Nah, perantara bukan berarti seperti Tuhan Yesus, tidak, tetapi bagaimana berucap, Tuhan, keluarga itu sudah berlaku jahat Tuhan kepada orang lain, ampunilah keluarga. Mengaku dan memohon setiap pelanggaran dan dosa yang kita perbuat itu menjadi hal yang paling utama di dalam kehidupan kita, supaya dikatakan juga ia setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau tidak salah. Barang siapa mengaku dosanya, ia setia dan adil, mengampuni setiap dosa-dosa kita. Yang kedua, saling mengakui dosa kepada sesama. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan ya, tapi saya perlu menyampaikan ini. Karena bisa saja terjadi konflik antara suami dan istri. Suami salah minta maaf kepada istri, atau istri salah minta maaf kepada suami. Lalu saya belajar salah nggak salah ya minta maaf. Kalau sudah tidak baik di dalam rumah itu sudah minta maaf. Salah nggak salah harus minta maaf. Karena saya sebagai imam, saya nggak mungkin baru bilang istriku salah, aku dia harus minta maaf ya. Ya Bu ya. Nah, jadi saya yang harus duluan minta maaf. Apalagi tidak ngomong-ngomongan sepanjang hari, jelas tidak enak dalam rumah. Suamiku, maafkanlah aku karena sudah menyakiti hatimu. Istriku, maafkanlah aku karena sudah menyakiti hatimu. Anak-anakku, maafkanlah papa dan mama yang sibuk sehingga tidak memperhatikan kalian. Mengaku apa yang telah kita perbuat itu salah, atau mungkin kita melakukan hal yang jauh melampaui batas, baik kepada anak-anak, kepada orang tua kita, kepada suami, kepada istri. Di sini kan sering kita katakan kemarin juga, sering kita selesai di doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Memang di sini berbicara tentang kesembuhan. Tetapi di atasnya dia harus menyampaikan bahwa kita harus saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan. Setelah mengakui, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Itu saya lakukan. Kalau setelah kita berdoa, mari kita berdoa. Ya.
ampuni kami ini berdosa. Kami sudah menyakiti hati Tuhan karena kami bertengkar. Contohnya gitu. Nah, pernahkah itu dilakukan di dalam keluarga? Dan anak-anak juga minta maaf kepada bapak, mama jika sudah melakukan salah. Mas Woni, Mbak Catherine, Mas Daniel, Mbak Vika, Mas Davi yang sudah besar, dia sudah buat salah, minta maaf papa dan mama, saya sudah melakukan kesalahan. Ada Amel, Feli, Keke, Yancy, Darren. Kalau buat salah juga minta maaf kepada bapak, mama atau mbah di rumah karena sudah melakukan kesalahan. Itu harus dimulai dari keluarga kita, dari rumah kita, untuk saling mengaku kesalahan dan dosa, dan kemudian saling bergandengan tangan dan berdoa supaya kita menjadi keluarga yang berkenan, keluarga yang dibenarkan oleh Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki kebenaran itu tidak salah. Kita harus bisa menjadi orang yang benar, betul sekali. Karena kalau tidak, maka kita sebenarnya sudah menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Yang tidak boleh itu ketika kita sombong dengan kebenaran yang itu datangnya daripada Tuhan, menyadari bahwa kita benar di hadapan Allah juga tidak selalu salah. Bukankah Yesus sendiri mengungkapkan bahwa si pemungut cukai pulang dalam posisi dibenarkan oleh Allah? Di ayat 14 kan? Yang penting kita di sini tahu dari mana dan bagaimana kita bisa dapat kebenaran itu, atau bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dibenarkan, pribadi yang diampuni oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang juga keluarga yang dibenarkan oleh Allah. Kita harus tahu dari mana. Tidak bisa mempunyai kebenaran itu dari diri kita sendiri, karena kebenaran bukan sesuatu yang kita raih, bukan sesuatu yang kita raih, tetapi yang kita terima dari Allah. Kita pasif, Allah layak kita. Allah yang memampukan dan menolong kita menjadi orang yang benar. Dan ketika kita menjadi orang yang benar, kita harus juga menularkan itu, sehingga orang lain melihat bahwa kita orang-orang Kristen benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu diterima daripada Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dunia kerja kita harus berani bertindak benar. Bukan hanya dalam hal yang terlihat rohani saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya dalam kehidupan rohani bergereja, bersekutu, tapi dari semua aspek kehidupan kita, menunjukkan bahwa Bapak, Ibu, dan saya sebagai keluarga yang bersandar dengan tulus kepada anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita miliki bukanlah pencapaian kita, bukanlah hasil dari apa yang kita raih, melainkan pemberian Allah. Tidak ada yang kita miliki yang tidak kita terima dari Allah. Semua yang saat ini kita dapatkan adalah itu semuanya daripada Allah. 1 Korintus 4 ayat 7. Minta tolong Mas Daniel baca 1 Korintus 4 ayat 7 untuk menutup khotbah kita pada minggu ini. 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegangkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Amin. Terima kasih. Kenapa engkau harus memegangan diri jika itu engkau terima? Jadi mari kita menjaga hati kita untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong di hadapan Allah, tidak juga sombong di hadapan sesama kita. Karena ingat, orang yang sombong pasti akan direndahkan oleh Allah, dan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah pasti akan ditinggikan Allah pada waktunya.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bersama-sama menjadi keluarga yang berkenan kepada Allah. Tidak menyombongkan diri kepada Allah, tidak menyombongkan diri kepada sesama, tetap dengan rendah hati mengakui dosa di hadapan Allah dan juga saling mendoakan terhadap sesama, mengakui dosa dan terhadap sesama dan saling mendoakan. Niscaya kita boleh diberikan kemampuan untuk menjadi keluarga pribadi yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh melakukan firman ini di dalam hidup kami. Terus ingatkan kami Tuhan, jikalau kami Engkau dapati sombong dan meninggikan diri kami, bahkan kami didapati merendahkan orang lain ataupun sesama kami, Tuhan ampunilah setiap perbuatan-perbuatan kami. Kami menyadari bahwa kami dibenarkan, kami diperkenankan oleh Allah, itu semua adalah anugerah atau pemberian daripada Allah. Biarkanlah kami dimampukan untuk juga boleh dapat tetap rendah hati, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap waktu. Dan tidak lupa juga di hadapan Engkau Allah yang Maha Tahu, kami mohon ampun karena dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melalui hati kami Tuhan, melalui perkataan kami, bahkan melalui perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami dan bentuklah kami jemaat-Mu yang ada di GKK Horo menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Bahkan jauh daripada itu, harapan kami menjadi keluarga Allah yang boleh bersama-sama menjadi saksi-saksi Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kami beda warna kulit, berbeda bahasa dan suku, berbeda keluarga, tetapi kami mau bersatu menjadi keluarga Allah yang boleh dibenarkan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi pembawa kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah keluarga-keluarga Kristen yang ada di gereja Kristen Kalampus Burung untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Marcel atas firman-Nya. Firman ini terus mengingatkan bagi kita semua, dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman terasuling dengan bahasa Indonesia. Kami percaya kepada Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
dipersilakan duduk kembali. Ini perasaannya syafaat dan disampaikan lebih lama. Mari kita berdoa dan mengangkat setiap syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh dapat beribadah bersama-sama di Gereja Kristen Talang Kudus Boro. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, di dalam kehidupan setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan. Terima kasih karena penyertaan, perlindungan, kebaikan Tuhan boleh mereka rasakan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sampai detik ini Tuhan, jikalau kami semua dapat berdiri teguh itu semua oleh karena anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kebahagiaan keluarga-keluarga yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati, menolong dan menjadi kepala di dalam keluarga hamba-hamba ini Tuhan. Sehingga biarkanlah Engkau yang selalu diandalkan di dalam kehidupan keluarga hamba-hamba ini. Kami menyerahkan setiap keluarga yang berbahagia oleh karena pernikahan yang boleh diberkati oleh Tuhan, oleh karena pernikahan yang boleh disertai oleh Tuhan sampai detik ini. Bersyukur juga dan berterima kasih kepada setiap jemaat yang juga boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya dalam minggu-minggu yang lalu, bahkan di dalam bulan Oktober ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang boleh Tuhan tambahkan satu usia lagi di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terutama kami berdoa bagi Pak Wandi yang beberapa waktu lalu berulang tahun, yang Tuhan menolong, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan kepada orang tua kami ini Tuhan, sehingga tetap disegarkan, dikuatkan, dan boleh dapat bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati Mbah Wandi. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak lupa juga kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, melalui kecukupan berkat makanan dan minuman, melalui kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak bisa membalas setiap perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Tidak lupa juga kami menyerahkan jemaat yang sedang bekerja Tuhan di dusun gunung ini melalui usaha pekerjaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan mereka dan keluarga Tuhan, baik sebagai petani, mereka yang beternak, mereka yang berladang, mereka yang melakukan pekerjaan secara swasta Tuhan, mereka yang berjualan, mereka yang mengajar. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga melalui usaha-usaha ini Tuhan, ekonomi jemaat boleh terus hari demi hari boleh tercukupkan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada. Memberkati juga yang bekerja di luar dusun gunung ini Tuhan, di mana saja mereka bekerja dan melayani. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang hamba-hamba ini. Bahkan kami berdoa bagi yang bekerja di luar negeri pun, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan tidak lupa juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana Tuhan, di mana saja berada. Secara khusus kami mau berdoa bagi wilayah selatan dan di Blitar ini Tuhan, di mana beberapa jemaat dari Gereja Kristen Talang Kudus Purworejo, Wates maupun Mojorejo Tuhan, yang mengalami dampak dari banjir dan tanah longsor Tuhan. Mereka harus mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Ada kurang lebih 25 kepala keluarga. Tuhan tolonglah. Dan kami juga berdoa untuk setiap warga masyarakat juga di sana yang terdampak dari bencana ini Tuhan. Tuhan juga tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh melihat segala peristiwa ini dari sudut pandang Allah. Tetapi
tetap bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah musibah yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, tolong jika ada yang kehilangan sanak famili atau keluarga, Tuhan kuatkan, teguhkan. Jika ada yang kehilangan harta bendanya, Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan badan pemerintah yang juga terlibat di dalam bantuan dan penyaluran bantuan bagi mereka yang terdampak bencana ini. Biarlah tepat sasaran, biarlah sampai kepada mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan yang ada. Jauhkan dari tangan-tangan yang rakus Tuhan, yang merampas, yang mementingkan dirinya sendiri dengan memotong hak-hak orang-orang yang harusnya menerima berkat Tuhan itu, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ingatkan dan sadarkanlah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi wilayah-wilayah lain yang juga ada dampak, bahkan mereka yang terkena bencana, apapun itu bentuknya Tuhan, di tengah situasi cuaca yang tidak baik saat ini Tuhan. Tapi kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap peristiwa yang ada. Jika ini untuk mengingatkan kami akan kebesaran Allah, maka Tuhan tolong kami sehingga kami semua boleh merendahkan diri kami, memohon ampun atas segala perbuatan dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Semua umat boleh berseru-seru kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan menjawab. Tuhan, tolonglah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang yang kami sampaikan kepada Tuhan, baik yang terucapkan ataupun yang tidak terucapkan dari mulut kami. Oleh karena begitu beratnya beban pergumulan yang kami hadapi, yang kami rasakan di dalam hati kami, Tuhan tolonglah kami, kuatkan dan teguhkanlah kami. Kami menyerahkan seluruh doa dan pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, Tuhan yang adalah Juru Syafaat kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada masa sebenarnya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, tetapi sebelumnya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Amin. Untuk pujian kita akan memuji Tuhan sungguh kepada Bapa dan petugas kantor kita, karena Ibu Wadillah tidak ada bersulis yang membedakan. Yesus
memimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur di hadapan Tuhan di akhir ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kami tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa sepanjang ibadah dari awal pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya pada saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Berkat firman Tuhan yang telah kami terima ya Bapa, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami ucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa merendahkan diri ya Tuhan, tidak sombong, terlebih iman kami tidak menyombongkan iman kami. Ampuni kami ya Bapa jika kami melalui ucapan dan tindakan kami ya Tuhan, kami menyombongkan iman kami, hingga melalui ucapan dan tingkah laku kami menyakiti sesama kami. Terima kasih ya Bapa, terus teguhkan firman yang telah Engkau sampaikan dalam setiap hati kami ya Tuhan, hingga kami boleh menjadi keluarga Kristen yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati dalam setiap pelayanannya, berkati dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Terus pakai hamba-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, biar kami lakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan berupa uang. Tuhan sucikan, kuduskan ya Bapa persembahan terkumpul ini ya Bapa, sehingga ya Tuhan kami boleh memberi dengan sukacita. Kami boleh ya Tuhan memberi dengan ucapan syukur kami ya Bapa, sehingga persembahan ini ya Tuhan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di dalam bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong ya Tuhan sertai kehidupan kami selanjutnya. Kami menyerahkan terlebih ya Tuhan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai dalam perjalanan kami, baik kami yang berjalan kaki maupun berkendara dengan kendaraan, kami mau menyerahkan ya Tuhan keselamatan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah ibadah kami, ucapan syukur kami. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Tuhan yang akan menyampaikan doa persembahan dan doa penutup. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, puja kudus suruhi puji Allah Bapa Putra, diteruskan doa berkat oleh hamba-Nya dan mata jemaat oleh Ibu Sulis. aktivitas serta kegiatan kita masing-masing dan terus